Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Sapaan damai sejahtera hari ini akan membawa kita kepada perjalanan spiritual Petrus dalam merespon kasih Kristus. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman-Nya. Allah yang telah menyatakan cinta dan menerjemahkannya dalam kehidupan. Kami bersyukur atas luas dan dalamnya kasih Allah. Hari ini kami ingin belajar melalui perjalanan spiritual Petrus yang mengubahnya dari seorang yang pernah berkhianat menjadi seorang martir yang memberikan totalitas hidupnya bagi Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan sobat Samas, bacaan hari ini diambil dari Matius 26 ayat 31 sampai 38. Saya akan membacakannya dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Keluarga damai dan sobat Samas, perkataan Yesus di ayat 31 menjadi titik berangkat kita dalam renungan Samas hari ini. Ada 2 hal penting dalam perkataan Yesus ini. Yang pertama adalah gembala yang dibunuh. Keluarga damai dan sobat Samas, kutipan dari Sakaria 13 ayat 7 ini adalah nubuatan dari perjanjian lama yang disampaikan Tuhan Yesus sebagai peringatan bahwa ini akan segera terjadi. Di sana dikatakan, "Hai pedang, bangkitlah melawan gembalaku, melawan orang yang dekat denganku." Demikianlah firman Tuhan semesta alam. "Bunuhlah gembala, sehingga kambing domba tercerai-berai. Aku akan membalikkan tanganku bahkan terhadap yang lemah." Sobat Samas, ketika pemimpin masih ada, sulit membayangkan keadaan yang akan datang di saat pemimpin sudah tiada. Bahkan para murid bisa merasa sebagai orang yang paling berperan, atau dia seolah-olah menyamakan diri dengan sang pemimpin. Seolah tanpa pemimpin mereka tetap bisa berjalan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari kita bahkan melihat orang-orang yang seringkali meremehkan sang pemimpin dan merasa bisa menggantikan sang pemimpin. Ironisnya, tak seorang pun percaya dan mau dipimpinnya. Sikap semacam ini tanpa sadar memprovokasi orang lain dan menggiring kepada opini yang menciptakan krisis kepercayaan terhadap pemimpin. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, seharusnya peringatan Tuhan Yesus ini menjadi peringatan keras bagi Petrus dan semua murid yang hadir. Sejak peristiwa di Galilea, ini seperti yang tercatat di dalam Matius 17 ayat 22 dan 23, Tuhan Yesus sudah menyampaikan tanda-tanda tentang saat kematiannya yang sudah dekat. Bahkan mereka baru saja makan perjamuan terakhir bersama Yesus. Ini sebelum perikop yang kita baca ini.
Kematian sang gembala mestinya menunjukkan keadaan yang sangat kritis. Bayangkan jika kita akan kehilangan seorang yang sangat kita cintai. Namun Petrus dan para murid sepertinya tidak punya rasa takut kehilangan sama sekali. Mari kita lihat hal yang kedua. Yang kedua adalah kawanan domba yang tercerai-berai. Sobat Samas dan keluarga damai, domba yang tercerai-berai adalah kondisi yang akan terjadi ketika gembala dibunuh. Dan kalimat ini sama sekali tidak disangkal oleh Petrus. Alih-alih prihatin dan mempedulikan keadaan yang mengenaskan dari domba-domba yang bakal tercerai-berai, Petrus malah menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa imannya tidak akan tergoncang. Pembunuhan atau kematian gembala tidaklah sesederhana yang dipikirkan Petrus. Penggembalaan yang selama ini tertata rapi, serta kepemimpinan berikut pendelegasian yang sudah menumbuhkan trust atau kepercayaan, tentu tidak serta-merta bisa tergantikan dengan kematian sang gembala. Apalagi nanti setelah para murid yang mendengar sesumbar Petrus pada saat itu mendapati fakta bahwa Petrus kemudian menyangkal Yesus. Lepas dari semua hal tadi, kita melihat cinta Tuhan yang tanpa batas bagi Petrus. Dengan rapi Tuhan Yesus telah memperingatkan Petrus sebelumnya. Bahkan lengkap bersama dengan kokok ayam sebagai reminder atau pengingat bahwa ia telah menyangkal 3 kali. Bayangkan jika Allah berencana mempermalukan Petrus. Terlalu banyak bukti yang bisa dimunculkan agar kebohongan Petrus bisa ditelanjangi. Lagi pula mengapa harus sampai 3 kali penyangkalan? Apakah 1 atau 2 kali pengkhianatan tidak cukup? Di sini kita baru bisa memahami mengapa Tuhan Yesus pernah menjawab pertanyaan Petrus dalam Matius 18 ayat 21 tentang berapa kali harus mengampuni, yaitu 70 kali 7, bukan 7 kali 7 atau 7 kali. Sungguh pengampunan yang tak terhitung dan kasih yang tak terbatas. Itulah yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Cinta kasih Tuhan yang tak terbatas inilah yang kemudian menumbuhkan cinta Petrus bagi Allah dan sesama. Jika catatan Yohanes 21 ayat 17 menunjukkan bahwa Petrus yang akhirnya speechless, tidak mampu mengkonfirmasi jawabannya atas pertanyaan yang ketiga tentang kasih Petrus kepada Tuhan. Cinta Tuhan jualah yang mengubah Petrus dari seorang jago sesumbar menjadi pemberita Injil besar yang dipakai Tuhan di hari Pentakosta. Bahkan dia berani mati sebagai seorang martir yang menurut catatan Hieronymus disalibkan dalam kondisi terbalik, yaitu kepala di bawah dan kaki di atas. Dan itu terjadi di Roma saat pemerintahan Kaisar Nero. Mari kita renungkan besarnya kasih Allah dalam hidup kita secara pribadi. Berapa kali kita menyangkalnya? Berapa besar dosa kita? Berapa lama dan berapa jauh kita sudah lari dari cinta dan panggilannya? Namun sampai hari ini, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Kini mari kita putuskan, apakah kita akan memberikan hidup dan cinta kita bagi Tuhan, atau membiarkan waktu hidup kita habis tanpa tahu berterima kasih kepadanya. Mari kita berdoa. Allah sumber keselamatan yang telah melimpahi hidup kami dengan anugerah kekal, beri kami kesempatan untuk mengasihi-Mu dengan tulus dalam sisa hidup kami yang tak pernah kami ketahui masih berapa lama lagi. Kami tidak ingin semuanya ini hilang dalam kehidupan yang fana dan tanpa tujuan. Pakai kami untuk menaburkan kasih suci-Mu bagi sesama, agar makin banyak yang tersadar dan hidup dalam kepenuhan cinta Tuhan. Dalam Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin.